kelompok 1 akan mempresentasikan tugas UTS dari mata kuliah peningkatan pemantapan kemampuan profesional dengan dosen pengampu Ibu Ani Ari Rahmani MPD. Adapun kelompok kami terdiri dari Halo, saya Rahmiati. Halo, saya Siren Mahameni. Hai, saya Mita Udena. Halo, saya Meti Sulastri. Halo, saya Monika Andriati. Halo, saya Nur Aini. Berikut paparan materi dari kami. Konsep pemantapan kemampuan profesional. Konsep dasar PKP. Pengertian PKP yaitu meningkatkan kualitas proses belajar melalui peningkatan kualitas kemampuan profesional guru. Maka semua mahasiswa harus melalui proses pembelajaran yang memungkinkan mereka menemukan dan memecahkan permasalahan pembelajaran di kelas masing-masing, berlandaskan pada kaidah penelitian tindakan kelas atau PTK, pengembangan kepribadian dan keprofesionalan. Konteks PTK, sesuatu yang belum berhasil perlu diperbaiki sehingga kemampuan guru dalam mengajar benar-benar menjadi mantap. A. Refleksi profesional tentang proses pembelajaran yang dikelolanya. B. Menemukan akar permasalahan pembelajaran yang dihadapi. C. Mengatasi masalah yang dihadapi melalui langkah-langkah yang sistematis dan ilmiah. Tujuan dan manfaat PKP. Setelah menyelesaikan PKP, diharapkan kemampuan mengajar akan semakin mantap. Dengan demikian, akan tumbuh menjadi guru yang profesional, mampu menerapkan kaidah-kaidah PTK untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Secara lebih khusus, setelah melaksanakan PKP, diharapkan mampu A. Menemukan kelemahan permasalahan dalam pembelajaran yang dilakukan melalui refleksi. B. Menemukan alternatif solusi untuk memperbaiki kelemahan dan atau meningkatkan kualitas pembelajaran yang dilakukan berdasarkan PTK. C. Mempertanggungjawabkan keputusan atau tindakan perbaikan pembelajaran yang dilakukan secara ilmiah yang dapat disampaikan secara tulisan. Kaitan PKP dengan PKM. PKP merupakan pengembangan dari pemantapan kemampuan mengajar atau PKM dengan kerangka berpikir PTK. Artinya, materi yang diberikan kepada PKP yang merupakan muara program sarjana memiliki kompleksitas yang lebih tinggi dengan tujuan latihan merencanakan, melaksanakan, dan menilai pembelajaran secara terbimbing dengan bantuan teman, sejawat, dan supervisor. Pengertian pedagogik adalah secara umumnya pedagogik merupakan mata pelajaran yang wajib bagi mereka yang ingin menjadi guru. 2. Terdiri dari kajian mengenai pengajaran, khususnya pengajaran dan pendidikan formal. 3. Terdiri dari sains dan seni mengenai cara mengajar di sekolah. 4. Kajian mengenai proses pengajaran dan pembelajaran, pengurusan bidik darjah, organisasi sekolah, dan interaksi antara guru dengan pelajar. Oleh karena itu, setiap guru perlu mendalami pengetahuan pedagogik, mencoba dan mengaplikasikan berbagai kaidah serta teknik untuk menghasilkan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. Landasan dan dimensi pedagogik terdiri dari 1. Aspek logika, 2. Aspek inovatif atau inventif, 3. Aspek dinamis, 4. Aspek futuristik, 5. Aspek sosiokultural, 6. Aspek relevansi, 7. Aspek keberagaman, 8. Aspek analitis dan sintetis, 9. Aspek radikal, dan 10 adalah aspek refleksi. Konsep dasar PKP. Pengertian PKP adalah untuk meningkatkan kemampuan guru dalam mengajar, khususnya memperbaiki, mempelajari dengan melakukan kaidah-kaidah PTK. A. Refleksi profesional tentang proses pembelajaran yang dikelolanya. B. Menemukan akar permasalahan pembelajaran yang dihadapi serta mengatasi masalah yang dihadapi melalui langkah-langkah yang sistematis dan ilmiah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kegiatan PKP merupakan realisasi dari PTK.
Tujuan dan manfaat PKP. Secara lebih khusus, setelah melaksanakan PKP, mahasiswa diharapkan mampu A. menemukan kelemahan atau permasalahan dalam pembelajaran yang dilakukan melalui refleksi, B. menemukan alternatif solusi untuk memperbaiki kelemahan dan atau meningkatkan kualitas pembelajaran yang dilakukan berdasarkan PTK, C. mempertanggungjawabkan keputusan atau tindak perbaikan pembelajaran yang dilakukan secara ilmiah yang dapat disampaikan secara tulisan. Manfaat pelaksanaan program PKP guru. Secara umum dapat meningkatkan kompetensi siswa dengan membina guru dalam merencanakan, melaksanakan sampai akhir mengevaluasi pembelajaran, di mana program berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi atau high output thinking skill atau HOTS. 1. Guru terbiasa membuat pembelajaran yang berorientasi pada keterampilan berpikir tinggi atau high thinking skill, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai penilaian. 2. Membiasakan peserta didik semakin mahir untuk berpikir tingkat tinggi dan meningkatkan kompetensinya. 3. Memberikan acuan kepada kepala sekolah dalam melaksanakan supervisi akademik. 4. Memberikan acuan kepada pengawas sekolah dalam melaksanakan supervisi akademik. Saya akan menjelaskan materi yang berjudul Konsep Dasar PKP. Pengertian PKP adalah kegiatan yang dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang dapat meningkatkan kemampuan profesionalan guru dalam mengelola pembelajaran. Kaitan PKP dengan PKM. PKP merupakan pengembangan dari pemantapan kemampuan mengajar dengan kerangka berpikir PTK. Artinya, materi yang diberikan pada PKP yang merupakan program sarjana yang memiliki kompleksitas yang lebih tinggi dengan tujuan latihan, merencanakan, melaksanakan, dan menilai pembelajaran secara terbimbing dengan bantuan teman sejawat. Manfaat PTK bagi guru. 1. Membantu guru memperbaiki pembelajaran. 2. Membantu guru berkembang secara profesional. 3. Meningkatkan rasa percaya diri pada guru. 4. Memungkinkan guru secara aktif mengembangkan pengetahuan dan keterampilan. PKP, pemantapan kemampuan profesional, dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang dapat meningkatkan kemampuan profesional guru dalam mengelola pembelajaran. Tahap kegiatan lesson study. Yang pertama, perencanaan atau planning. Yang kedua, implementasi pembelajaran atau action. Yang ketiga, observasi dan refleksi atau observation and reflection. Lesson study adalah model pembinaan bagi guru melalui pengkajian pembelajaran secara kolaboratif dan berkelanjutan. Pelaksanaan lesson study model pembelajaran PKP harus dipersiapkan secara sistematis. Meningkatkan kemampuan bercerita melalui media gambar 3D. Bercerita adalah salah satu komponen yang ada pada kemampuan berbicara anak. Adapun manfaat dari kegiatan bercerita ialah 1. Membantu pembentukan pribadi dan moral anak. 2. Menyalurkan kebutuhan imajinasi dan fantasi. 3. Memacu kemampuan verbal anak. 4. Merangsang minat baca dan menulis anak. 5. Membuka cakrawala pengetahuan anak. Dan yang terakhir, yang keenam, memberikan pengalaman belajar dengan berlatih mendengarkan. Upaya meningkatkan melalui media gambar 3D untuk bercerita bagi anak salah satunya adalah dengan penggunaan media pop-up book. Apa itu pop-up book? Pop-up book yaitu sebuah buku yang menampilkan dimensi untuk bergerak dan interaksinya melalui penggunaan kertas sebagai bahan lipatan, gulungan, bentuk, roda, atau putarannya. Berikut contoh dari pop-up book.
meningkatkan prestasi belajar siswa dengan menggunakan metode bervariasi. Yang dimaksud dengan metode bervariasi ialah metode yang tidak monoton, tidak terpaku pada satu metode saja. Hal ini sebagai langkah untuk menghindari anak dari rasa bosan atau kejenuhan pada pembelajaran yang diberikan. Di sini, guru dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif dalam memberikan pelajaran. Macam-macam metode pembelajaran. 1. Bercerita. Bercerita adalah cara bertutur dan menyampaikan cerita secara lisan. Cerita harus diberikan secara menarik. Anak diberikan kesempatan untuk bertanya dan memberikan tanggapan. Pendidik dapat menggunakan buku sebagai alat bantu untuk bercerita. Yang kedua, demonstrasi. Demonstrasi digunakan untuk menunjukkan atau memperagakan cara untuk membuat atau melakukan sesuatu. Seperti misalnya saat olahraga, cara melompat, cara berlari, cara jongkok, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, sosiodrama atau bermain peran. Dilakukan untuk mengembangkan daya khayal, daya imajinasi, kemampuan berekspresi, dan kreativitas anak yang menginspirasi dari tokoh-tokoh atau benda yang ada di dalam cerita. Dan yang terakhir, karya wisata. Karya wisata adalah kunjungan secara langsung ke objek-objek lingkungan kehidupan anak yang sesuai dengan tema yang sedang dibahas. Tahapan penggunaan metode pembelajaran dalam meningkatkan hasil belajar anak ialah: pertama, tahapan yang dilakukan adalah persiapan. Dan yang kedua, aktivitas belajar mengajar. Dan yang terakhir, yang ketiga, tahapan pelaksanaan tindakan. Demikianlah presentasi dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih.